Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Kamis dan malam Jumat. Saya masih di Batu, kebetulan di Rorolombo. Mohon maaf jika waktu kadang-kadang tidak sistematis untuk menyampaikan wedar Cahaya Batin pintu gerbang kesadaran bangsa. Dan hari ini ingin saya sampaikan tentang masalah aksara lo lirhandayani paseban jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, mengalirkan hidup kepada tuntunan Gusti Kang Maha Suci akarya jagat welas asih luhur lan wicaksono. Apa yang sebenarnya ingin kita tetapkan sama seperti mungkin ada perasaan, saya katakan mungkin karena ini perasaan saya sendiri, bahwa meninggalkan keluarga di dalam rangka mengabdikan diri kepada nilai-nilai hidup dalam berkebudayaan tanpa ada ekspektasi atau tujuan semata-mata kepada kepentingan pribadi. Nah, inilah ada kegalauan, ada kegelisahan. Bagaimana orang-orang terdahulu juga mengabaikan atau sampai melupakan tentang tujuan-tujuan kemanusiaan, tujuan manusiawi, tujuan dari keinginan nafsu pribadinya, karena masih perlu sekiranya pada tingkatan dharma, pada tingkatan dharma kita harus bersikap mengabdi atau berserah diri kepada perintah kehendak kodrat titah dan tingkatan. Maka sudah barang tentu menurut pandangan banyak orang kadang-kadang kita masuk kepada tahapan manusia yang sudah pada sikap pengabdian. Dharma ini pengabdian. Nah, apakah di dalam dharma itu sendiri masih berdampak kepada nilai-nilai hidup secara material? Itu tergantung terhadap apa yang menjadi keinginan dari ketetapan itu sendiri. Makanya kami ingin saudara-saudara memegang teguh pada ketetapan itu sendiri agar nilai-nilai di dalam hidup bisa dicapai. Memang kayaknya menurut banyak orang selalu apa yang saya sampaikan berulang-ulang ini pada aksara lo lirhandayani paseban jati, mengalirkan hidup pada tuntunan ilahi. Jadi gerak-gerik tubuh nurani itu sendiri harus dipahami secara seksama. Jika dia mengarahkan kepada nilai-nilai saya sendiri harus berhadapan. Sekarang semakin lama semakin dekat cobaan-cobaan itu, terutama dalam rangka cobaan batin. Pada cobaan secara dohir saya berusaha untuk menghindar, tapi semakin dekat kepada nilai itu semakin dekat juga cobaan yang muncul, baik itu wajah saja yang muncul dalam wacana rupa itu sudah nampak, apalagi dalam wacana alam yang sebenarnya membisikkan kepada kita tentang kita untuk beralih kepada pilihan-pilihan atau jalan ketidakbaikan. Pemirsa Cahaya Batin, lelah memang mengabdikan nilai pada sebuah tuntunan itu sendiri lelah. Saya pastikan lelah. Lelahnya secara fisik bisa nampak, tapi lelahnya secara batin juga akan semakin nampak. Karena kita melihat orang lain, apakah mereka tidak mengalami sebuah cobaan kemuliaan menuju sebuah pintu jalan kebaikan itu sendiri. Orang lain merasa kok nyaman yo, kok baik yo, kok enak yo, kok sampurno yo. Makanya wong Jawa ojo nganti lali Jawa nih. Jawa ikut sendiri kadang-kadang berubah menjadi lautan kepanasan karena batin kita proses memahami
jati diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa bahwa semakin dekat dengan apa yang dimaksudkan nilai-nilai hidup itu sendiri, semakin berat bagi kita sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Bayangkan seorang abdi negara di batas-batas lautan atau batas-batas darat antar negara menjaga kedaulatan bangsa ini sekian bulan tidak pulang. Saya saja yang hampir dalam setiap satu hari satu malam hanya sekitar 4 atau 5 jam kumpul dengan keluarga, sekarang harus berpisah begitu saja, menyampaikan, datang ke punden-punden, datang ke artefak, datang ke tempat leluhur, mengajarkan wedar ilmu Jawi, ilmu Jawa, ngenalno jiwa, tumrapim batin. Bagaimana sebenarnya ngangsu kaweruh? Golek ilmu gampang, tapi ngangsu kaweruh berarti ngerti tentang dampak ilmu dan efek dari ilmu yang kita cari. Jika ilmu yang kita cari itu adalah ilmu hitam, ilmu yang mengarahkan kepada sumber pengetahuan ke arah jalan ketidakbaikan, maka ngangsu kawruh mengajarkan nilai dampak dari apa yang akan dihasilkan dari orang-orang yang punya niat buruk untuk membunuh orang lain, untuk menyakiti orang lain, untuk menghina orang lain, untuk menipu orang lain, untuk berbohong kepada orang lain, untuk sombong kepada orang lain. Pasti ada karma. Pasti ada karma. Baik itu akan secara otomatis dilihat dalam kehidupannya atau akan dilihat nanti kelak dalam rasa yang tidak sempurna. Tapi saya yakinkan bahwa pada saat hidup juga akan diperlihatkan apa karma itu yang akan muncul dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap akan memilih jalan yang tidak baik? Karma akan menunjukkan, akan terlihat dalam dharma hidup di kehidupan kita masing-masing. Pemirsa Cahaya Batin, aksara lo lirhandayani paseban jati, bukan sanepan, bukan pasenemon. Itu adalah ajaran kitab yang kita hikmai, bahwa hidup kita ini memang sudah betul-betul mengalirkan kepada tuntunan Gusti Kang Akaryo Jagat, tuntunan kebaikan yang diajarkan oleh leluhur untuk bersama. Apakah nanti seperti apa yang terjadi dengan saya? Saya akan coba berupaya untuk bekerja sekuat mungkin menjalankan dharma dalam hidup itu. Namun kelepasan dengan situasi apapun itu menjadi lumrah. Namun saya akan selalu minta maaf kepada seluruh masyarakat, minta maaf kepada negara, minta maaf kepada bangsa. Jangan sampai melihat kepada sesuatu itu karena barang atau pribadi atau badan. Lihatlah pada ilmu dan tingkatan. Karena saya pun dulu menyampaikan, saya akan belajar walaupun orangnya tidak sempurna dalam kapasitas. Ketika ilmunya yang diajarkan tinggi untuk menuju ketetapan dan ketentuan ilahi, saya akan belajar kepada semua makhluk, tidak membedakan siapapun, manusia, hewan, ciptaan yang lain, tumbuhan. Saya akan belajar banyak. Karena sampai saat ini kita melihat bahwa nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh leluhur adalah menuju kesempurnaan. Kita akan berjibaku, tidak tahu saya sampai kapan akan mengalami peristiwa penderitaan seperti ini, menderita secara batin, menderita secara dohir. Kesempurnaan itu semakin jauh, tapi saya yakin bahwa Gusti Akaryo Jagat akan memberikan ruang itu sendiri demi cita-cita luhur yang diajarkan leluhur bangsa Nusantara yang menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi nilai kehidupan. Aksara lo lirhandayani pasipan jati. Ayo dulur kabeh tretan sedaya bangsa kula sedanten anak sanakadang, ikutilah tuntunan Gusti Allah, ikutilah tuntunan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Akaryo Jagat tien. Maka kita akan menjadi sempurna karena kita memegang teguh pada nilai-nilai kehidupan dalam kebaikan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam. Hong ulun basuki langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.